Petani di Desa Naruwolo, Kecamatan Jerebu, Kabupaten Ngada, NTT mengalami gagal panen secara beruntun sejak 2020 hingga 2025. Kondisi ini membuat banyak warga terpaksa bergantung pada pinjaman koperasi harian dan juga mingguan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sebagai daerah yang mengandalkan hasil perkebunan, warga Narwolo selama ini menggantungkan hidup pada komoditas seperti cengkeh, pala, kemiri, vanili, hingga kakao. Dan selengkapnya pemirsa, kami telah terhubung dengan jurnalis Tribun Flores dengan rekan Charles Abar. Silakan laporan Anda. Oke, baik. Terima kasih rekan Nurma dan selamat siang sahabat Tribuners dimanapun Anda berada. Ya, saat ini saya melaporkan langsung dari Bajawa, Kabupaten Ngada, bahwa betul sekali bahwa sekitar 5 tahun belakangan warga di Desa Naruwolo, Kecamatan Jerebu, Kabupaten Ngada mengalami gagal panen. Ya, daerah ini merupakan salah satu daerah hasil yang berada di Kabupaten Ngada, meliputi di dalamnya ada berbagai jenis tanaman seperti cengkeh, kemiri, pala, vanili dan kakao, dan pada 5 tahun belakangan ini mengalami penurunan produktivitas sehingga ini kondisi ini menyulitkan petani yang ada di wilayah tersebut. Dan gagal panen ini tidak hanya terjadi di Kecamatan Jerebu dan terjadi juga di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Ngada, sehingga kondisi dan eh, kesulitan ini menimbulkan sebuah eh, gaya baru bagi masyarakat di desa-desa, sehingga ketergantungan terhadap koperasi harian maupun mingguan semakin tinggi di wilayah Kabupaten Ngada ini. Bahkan berdasarkan hasil wawancara kami kepada berbagai petani yang berada di Desa Narwolo, satu petani dalam satu kakak itu bisa mengambil koperasi harian itu sampai pada 5 jenis koperasian, yaitu terdiri dari koperasi harian, mingguan maupun koperasi bulanan. Bahkan yang mereka cicil setiap tahun ini tidak sedikit, bahkan ada yang tembus sampai 2 jutaan lebih yang mereka harus bayar angsuran per tahun ini. Dan eh, kejadian ini terjadi hampir di beberapa rumah di Kecamatan Jerebu, terlebih khusus di Desa Naruwolo, sehingga saling saling membantu antara petani itu hampir tidak terjadi karena masing-masing petani ini memiliki tunggakan koperasi dengan jumlah masing-masing di setiap jenis koperasi yang mereka pinjam. Dan isu ini sudah menjadi perdebatan maupun diskusi hangat di kalangan pemerintah dan DPR Kabupaten Ngada. Kemarin kami sempat menemui salah satu pimpinan DPR Kabupaten Ngada, yaitu Joyce Jawa. Ia mengatakan bahwa ini sedang digodok dan sedang dibahas di internal DPR maupun pemerintah juga untuk mencari solusi dan jalan keluar terkait dengan polemik koperasi harian ini. Namun ia juga menegaskan bahwa kejadian ini bermula bagaimana lembaga keuangan maupun koperasi yang ilegal maupun ilegal tidak mempertimbangkan analisis kebutuhan maupun analisis usaha pada saat memberikan pinjaman kepada petani, sehingga petani yang mengalami keterbatasan finansial dan mengalami keterbatasan pemasukan akan sangat sulit untuk memenuhi angsuran yang mereka harus bayar setiap bulan maupun koperasi harian maupun mingguan. Selain ini juga ia meminta kepada pihak pemerintah untuk lebih tegas menindak koperasi-koperasi ilegal dan memberikan pendampingan juga kepada koperasi-koperasi agar praktek di lapangan ini tidak hanya menarget anggota untuk masuk dalam lembaga itu, tetapi juga memberikan dampak yang baik sehingga bisa meningkatkan perekonomian masyarakat di desa. Demikian rekan Nurma yang dapat kami laporkan dari Bajawa, Kabupaten Ngada. Kami kembalikan ke Anda di studio. Terima kasih rekan Charles dan selamat bertugas kembali.
ini yang dikatakan itu koperasi harian itu, mereka mengesampingkan analisis usaha dari masyarakat. Itu yang kita dapati. Jadi mereka mungkin dikasih target tertentu untuk mendapatkan nasabah sebanyak mungkin, sehingga aspek-aspek analisis usaha dari nasabah atau masyarakat ini dikesampingkan. Nah, itu yang membuat masyarakat tuh posisi hari ini ya cukup terbebani dengan ini. Karena tiap hari, hampir tiap minggu ambil uang. Ada yang tiap hari, ada yang mingguan, ada yang bulanan. Jadi ambil. Itu yang sangat disayangkan itu bahwa analisis dari petugas lembaga keuangan terhadap analisis usaha terhadap masyarakat ini yang kelihatan itu yang dikesampingkan. Artinya mungkin ke depan DPR mendorong lembaga koperasi ini maupun dengan pemerintah untuk lebih mengedepankan analisis kebutuhan ya, sesuai dengan kemampuan, sehingga ini tidak menimbulkan efek. Tidak, Pak. Itu. Jadi ya namanya uang ini masyarakat itu pasti susah. Dia tidak berpikir bahwa ini seperti apa. Padahal itu lembaga keuangan maksudnya ini untuk modal usaha segala macam supaya uang ini produktif, tetapi lebih ke sifatnya yang konsumtif. Nah, itu yang kita dorong, kalau bisa lembaga keuangan ini memberi, kita sebenarnya mensyukuri adanya akses lembaga keuangan ini, tapi kita mendorong supaya untuk diberi kepada masyarakat yang sifatnya produktif, dan itu kajian analisis usahanya itu ya kalau bisa standarnya sama dengan yang kredit yang sifatnya lebih besar, Bang. Ya, kami menemukan juga bahwa dalam daftar catatan Dinas Koperasi itu bahwa banyak yang tidak terdaftar. Bahkan operasi itu rentenir sebenarnya, hanya berkedok, operasinya berkedok koperasi. Kira-kira mungkin minta ketegasan kepada pemerintah untuk menindak ini atau melakukan pembinaan seperti apa? Nah, itu tadi yang seperti saya bilang tadi, kita lagi mengidentifikasi lembaga-lembaga keuangan yang kita rencana bisa kita tidak lanjuti dengan koordinasi segala macam itu, yang itu lembaga koperasi harian yang itu berafiliasi anak-anak perusahaan BUMN seperti Mekar ya. Kemudian PNM itu. Sedangkan kalau yang lain itu memang terpantau ada sih yang sifat, bahkan ada yang perorangan. Ada perorangan yang melakukan aktivitas keuangan itu yang berkedok koperasi seperti dinas koperasi itu benar, itu memang liar. Nah, ini yang bahkan bunganya tidak bisa dikendalikan, dikontrol. Bunganya sampai 20%. Ya, itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.